korespondensi yang biasa kita bahas itu ada dua kan jenis. Pertama yang disebut dengan personal letter dan kedua dengan business letter. Personal letter itu lebih pada surat antar pribadi, antar teman, keluarga, dan lain-lain. Sama berarti juga itu ya berbeda lah dengan surat bisnis. Dalam surat bisnis, pertama ada yang disebut dengan venue atau surat dari kalangan yang sudah dikatakan strukturnya kan. Kemudian ada referensi, kemudian date, tanggal, kemudian inside address, alamat dalam surat penerimaan referensi itu, kemudian salutation, salam pembuka, subjek lain, subjek bekal, kemudian opening paragraf. Sebagai contoh, karena dalam surat bisnis masih ingat ada beberapa contoh seperti inquiry ya, kita fokus pada inquiry letter itu. Masih ingat apa yang dimaksud dengan inquiry? Jadi permintaan mengenai sesuatu. Jadi don't understand. For example, for the business letter, you want to ask something about product from one corporation or company. Jadi Anda harus menulis dan disebut dengan wajib letternya atau surat apa? Jadi pola surat untuk bisnis karena dalam korespondensi yang formal harus memenuhi tadi referensi, salutation, subjek lain, paragraf, mengurangi closing paragraf, close signature, closer, dan seperti inisial. Jadi khusus untuk platform itu maksudnya untuk penulisan surat kepada satu instansi atau perusahaan kemudian kita lanjut. Ada contoh, mungkin Anda bisa buka kembali bukunya Pak ada ya. Oke, jadi kita langsung saja. Satu contoh untuk subjek ya. Request for information of business product. Jadi subjeknya, kemudian apa yang ingin Anda dapatkan dari sesuatu usaha untuk profesi apa? Yang mungkin seperti harga, price of produk, kemudian how many that should be sold. Kemudian untuk salutation itu dia antara British dan Amerika agak berbeda. Kalau kita punya hubungan yang kuat dan year, kita pakai year
kemudian narkoba dan barat. Indonesia kadang kalau bahasa Indonesia bapak ibu ya, itu pada siapa pada bukan. Kemudian untuk paragraf pembuka ada opening paragraf. Jadi seperti ini contoh saja ya. Jadi you have distribusi your part of this program and are very interested in items to offer this program. You can review this program as the following information. Mudah-mudahan dalam opening paragraf, karena dalam penulisan surat menyurat itu harus memenuhi kaidah yang sesuai dengan sintaksis. Jadi sintaksis itu merupakan standar sentence dari bagaimana kita menyusun kalimat dalam bahasa Inggris supaya informasi yang kita perlukan itu dipahami dengan baik. Jadi tidak asal kita menulisnya. Kemudian contoh satu, describe this of your office station product. Jadi maksudnya dia menginginkan daftar harga terakhir, bisa Anda lihat di video. Kemudian payment, jadi payment itu mengacu pada syarat-syarat pembayarannya, misalnya bayar cash, kemudian cara pengirimannya. Satu minggu, satu bulan, jadi tergantung dari permintaan. Kalau as possible ya, sampai the price of the delivery high cost ya. Kemudian ketiga, available for the purposes. Maksudnya ini kalau Anda membeli jumlah barang yang banyak, itu Anda bisa mendapatkan diskon dari kemudian pengurangan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya ingin bertanya. Silakan. Perkenalkan, saya Reski Pratiri ingin bertanya apa fungsi dan manfaat dari surat bisnis? Nah, ini pertanyaan yang bagus dalam good question. Jadi apa fungsi dan manfaat? Fungsi dari salah satu surat itu auto communicate, itu sebagai satu alat media, karena media sekarang ada media online dan offline. Jadi kalau manfaatnya berbasis online itu lebih cepat. Jadi Anda bisa mendapatkan jawaban kalau Anda bertanya real time, bahkan pada saat Anda itu Anda langsung dapat jawaban. Sebaliknya yang berbasis offline, Anda harus mengirim by pos misalnya, yang butuh yang lebih panjang dan lebih lama. Kemudian
dalam surat bisnis yang perlu dipahami itu bagaimana Anda menulis sesuai standar bahasa Inggris yang baku. Karena surat itu menggunakan bahasa Inggris yang baku. Jadi istilahnya standardized English. Anda bisa menggunakan model British English atau American style. Mungkin ada tanggapan dari adik-adik ini, apa manfaat dan fungsi dari surat ya. Jadi sama mau tahu ini dari perspektif Anda, ini ada jawaban lain. Karena pernah mengirim surat, pernah? Silakan. Menurut saya Pak, kalau surat itu seperti kita memberikan seperti di rumah sakit kita Pak. Ya. Kalau misalnya kita sakit toh pasti dikasih resep obat. Ya. Kalau misalnya ya seperti jatuh cinta lah. Misalnya kita kirim surat itu melewati teman kita. Jadinya kalau basis surat itu memberikan informasi yang jelas dan perasaan. Itu sih Pak. Jadi ingat ini dalam konteks bisnis, jadi segala yang berkaitan dengan kebutuhan, misalnya produk ya, spesial produk, hal itu bisa dikategorikan dengan bisnis ya. Mungkin Anda mau membeli perangkat misalnya komputer kan di salah satu perusahaan ternama di luar negeri, Anda bisa mengirimkan melalui surat ini dari Oke, mungkin yang lain berikan tanggapan dulu. Apa fungsi dan manfaat dari surat? Sebagai alat komunikasi. Ya, sebagai alat komunikasi. Menyampaikan informasi, permintaan, Ya. Tawaran. atau memberitahu antara perusahaan dan yang lain. Ya. Jadi ini dimensi untuk inquiry letter itu luas. Dan jelas, if you need something from the other corporation or company or enterprise, you can write inquiry letter. Jadi meminta informasi apa saja. Nanti kalau perusahaan tersebut yang sudah diterima surat Anda itu akan direspon ya. Jadi ingat saja itu inquiry berarti to ask information about something from one corporation or company or enterprise. Jadi meminta ingat saja itu. Jadi tadi sudah ada beberapa pertanyaan dan pandangan dari your classmate about the inquiry letter. Sekarang untuk menutup suatu surat itu disebut dengan closing. Jadi tadi ada kemudian closing. Jadi closing setelah Anda menulis informasi apa yang Anda butuhkan, ada contoh di sini seperti we would appreciate if you could send us your information at your earlier convenience. You understand about this? Jadi kami
kami berterima kasih dan mengapresiasi terhadap pembuatan surat. Berterima kasih dan mengapresiasi jika permintaan informasi kita akan dijawab, ya. Karena kalau kita menulis surat, sepanjang Anda menulis dengan baik, dengan gaya bahasa yang lugas, formal, juga respect, itu akan dibalas seperti itu. Karena perusahaan misalnya yang nasional, apalagi yang global itu, dengan budaya penulisan kita mungkin agak berbeda. Makanya biasa juga dimasukkan itu seperti cross culture, lintas budaya. Ya, apa yang kita tulis di sini, kalau bahasa Indonesia mungkin sama misalnya, tapi cara membahasakannya itu yang berbeda. Nah, itulah pentingnya juga Anda mempelajari yang disebut dengan cross culture, budaya. Bagaimana budaya misalnya untuk menyapa, memberikan salam pada seorang dear, bla bla bla. Misalnya kalau Anda tahu betul namanya, silakan langsung pemadam. Kalau tidak, ya cukup misalnya server, misalnya. Jadi if you get information about them or her or him, please write down his or her name. Karena biasa kalau short format itu kan umum saja, kalau langsung Anda tujukan misalnya di general managernya, CEO-nya itu, eksekutif officer-nya dengan nama, dan ingat juga dalam penulisan nama itu agak berbeda ya dengan cara penulisan nama kita. Kalau penulisan orang barat misalnya, Western people itu, such as Jamaican people or European people, itu nama family biasanya pertama, ya, nama. Ya. Jadi Anda harus perhatikan itu. Misalnya kalau ada dua namanya, berarti yang belakangnya ditulis dulu, kemudian yang namanya begitu juga yang penulisan tanggal itu. Jadi ada tulisan tanggal yang pada yang perlu Anda pahami, itu juga pahami. Kita harus tahu betul, misalnya Anda mau mengirim surat ke negara-negara Eropa misalnya, khususnya England atau Anda harus menggunakan British English, ya. Nah, kalau American English misalnya, kita menggunakan cara American English, ya. Itu juga dalam penulisan ada perbedaan beberapa itu, seperti
COLOR itu reference to British English. Misalnya O itu yang membedakan kan. COLOR itu reference to American English style. Jadi silakan tambah terus perbendaharaan bahasa Anda, terutama yang berbeda ya, yang berbeda. Jadi ada beberapa perpisahan Anda. Jadi terus Anda tambah pemahaman mengenai cara penulisan. Karena tidak ada cara lain, no way, harus Anda begitu. Dan kalau butuh kamus, pakailah kamus yang standaris. Ada seperti yang ditulis oleh John M. Amos itu ada 2 versi. Ada English Indonesian Dictionary, ada juga yang Indonesian English Dictionary. Jadi pada saat Anda menulis dalam teks bahasa Inggris, lihatlah ya, kalau sosial linguistiknya bahasa Indonesia, buka kamus ya Indonesia Inggris, jadi cari. Cuma yang jadi kendala dalam menulis itu karena banyak kata dalam bahasa Inggris itu multiple meaning. Tapi teruslah berlatih ya. Dan saya ingatkan kembali, don't be afraid or worry about that mistakes ya. Terus karena practice makes perfect. Tanpa practice, I think it's very difficult how to practice. Ya, even orang spoken language. Jadi terus berlatih, karena tanpa berlatih Anda akan kesulitan. Jadi tiap waktu, day by day, from time to time, silakan latihan. Baik untuk spoken, ya, spoken dari spoken itu kan about how to write encourage letter. Pertama, dalam letter harus jelas. Seperti Anda meminta information about something yang diprogram oleh arti. Kemudian kalau ada sesuatu yang Anda komplain, misalnya itu ditulis dalam surat letter ya. Anda mau memesan suatu produk, misalnya antar satu perusahaan dengan perusahaan lain, berarti Anda menulis surat ya. Jadi ada banyak jenis surat bisnis, dan yang perlu Anda tahu jenis informasi apa yang Anda perlukan, yang Anda inginkan, atau yang Anda mau tanyakan. Itu sebagai keyword ya. Keyword letter berarti ada sesuatu yang Anda tanyakan mengenai the price of the product, maksudnya juga colornya, communication, etc. Jadi harus jelas. Dan sehingga dalam suatu surat itu di backup dengan teks lain. Ada alam iklan misalnya, kalau dengan banyak tadi biasanya poin pada
Jadi adik sekalian, terima kasih atas kesempatan menghadiri perkuliahan dan saudara teman tanggung jawab bersama mahasiswa. Ayo, I think that's all.